Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Ada seorang tabi'in yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau selaku ahlul bait juga, beliau sebagai tabi'in juga. Dan di antara tabi'in yang ada, beliau adalah tabi'in yang paling terkemuka. Kebiasaan beliau adalah selalu melakukan sholat. Dan satu malam itu beliau melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat. Jadi setiap malam beliau melakukan sholat sunnah itu sebanyak 1000 rakaat. Kita taraweh aja 23 rakaat sudah. Awal sampai seminggu aja kuat. Selanjutnya mungkin kadang-kadang kita tidak melakukan taraweh lagi. Atau tidak melakukan sholat malam lagi. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini melakukan sholat setiap malam 1000 rakaat. Bukan hanya di malam-malam bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan seperti biasa. Suatu hari ketika beliau sedang beribadah, ketika beliau sedang bermunajat enak-enak dengan Allah Subhanahu wa taala, rumahnya ada yang mengetuk. Ada yang mengetuk. Selesai sholat, beliau pun menghampiri ke pintu tadi. Begitu menghampiri ke pintu tadi, dibuka pintunya, si tamu mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Terus si tamu ini bilang, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasul atau wahai cucunda Rasul, sebetulnya aku ada pertanyaan. Cuman begitu engkau buka pintunya, aku lupa mau nanya apa lagi. Jadi lupa. Terus Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, pulanglah, ingat-ingat kembali, nanti kalau sudah ingat, kau datang lagi. Beliau melanjutkan sholatnya. Di tengah-tengah beliau melanjutkan sholat, diketuk lagi pintunya. Begitu dibuka, orang yang sama. Dan orang yang tadi itu mengatakan seperti yang awal dikatakan. Yaitu, aku sebetulnya memiliki pertanyaan. Tapi begitu engkau buka pintunya dan melihat wajahmu, aku lupa apa yang akan ditanyakan. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan wajah tersenyum. Beliau mengatakan, pulanglah. Nanti setelah ingat, kau kembali lagi. Ini kurang lebihnya redaksinya ya. Sampai akhirnya ketiga kali diketuk lagi itu pintu. Begitu diketuk lagi itu pintu, dibuka orang yang sama dengan ucapan yang sama. Ketika melihat wajahmu, aku lupa pertanyaanku. Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, pulanglah. Setelah ingat, nanti engkau kembali lagi. Beliau sholat lagi. Diketuk lagi, sholat lagi, diketuk lagi, dibuka. Terus itu berjalan kurang lebih sampai beberapa kali. Terakhir dia ketuk, dibuka. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat, selesai sholat, dibuka itu pintunya. Dia mengucapkan assalamualaikum, dijawab sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, waalaikumsalam. Ya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kurang lebihnya ya, wahai putra Rasul, sekarang aku baru ingat pertanyaan itu. Oh, sambil tersenyum, Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, tanyakan. Orang ini bertanya, maaf ini rasanya kotoran manusia itu apa? Manis, pahit, atau asin? Sudah ganggu, ngetok-ngetok beberapa kali, mengganggu ibadah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sudah ingat pertanyaannya kurang
kurang sopan. Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan tersenyum menjawab. Dia mengatakan, manis. Orang ini pun tertawa, terbahak-bahak. Kalau begitu engkau sering memakan makanan kotoran manusia. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak marah. Malah beliau tersenyum. Dia mengatakan, tidak, aku tidak pernah memakan kotoran. Tapi aku sering melihat lalat selalu makan kotoran. Dan biasanya lalat itu suka yang manis-manis. Orang ini pun kaget. Kenapa Sayyidina Ali Zainal Abidin diganggu sama saya beberapa kali, tapi tidak marah-marah, malah tersenyum. Terus orang ini diam, tidak lama kemudian dia ngegabruk gitu ya. Dia langsung memeluk Sayyidina Ali Zainal Abidin dan menciumi tangan dan kaki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang ini mengatakan bahwa aku disuruh sama seseorang penjahat, suruh sama seseorang yang membencimu agar mengganggu engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan aku dibayar sebanyak 100 dinar. 100 dinar itu berarti 1 dinar kurang lebihnya, kalau dihitung mungkinnya 1 gram emas, berarti 100 dinar sama dengan 100 gram emas. Oh begitu, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin masuk ke dalam rumahnya, dia mengambil 200 dinar. Dia bilang, pulanglah, jangan kau ganggu aku. Ini uang 200 dinar untukmu. Orang ini pun kaget. Aku bercerita ini bukan karena aku minta uang kepadamu, hai Ali, tapi aku ini hanya ingin menceritakan bahwa aku disuruh sama orang. Nah, pulang aja, nggak apa-apa. Setelah yang keluar dari keluarga kami Ahlul Bait, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, tidak boleh masuk lagi. Orang ini pun membawa 200 dinar itu dan nangis-nangis. Malu kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, malu kepada kelakuannya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari cerita ini, bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin telah berhasil, sebagaimana yang saya ceritakan di minggu kemarin atau di Kamis kemarin, dalam peperangan antara tentara Allah melawan tentara syaitan. Di 2 atau di 7 tempat kemarin itu ya. Ada yang bilang di pikiran dan di hati, ada yang bilang di mata, di telinga, di lisan, di perut, di tangan dan kaki, serta di aurat kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin telah berhasil melawan tentara-tentara syaitan dan di backup oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peperangannya. Sehingga dia pun rela mengeluarkan uang 200 dinar, kurang lebihnya, lebih kurangnya 200 dinar, dia keluarkan hanya supaya dia tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siap korbankan semuanya untuk apa? Untuk bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin mengikuti jejak langkah seperti orang-orang soleh tadi, as-salafus soleh, ya, para wali Allah ini tadi, rumusnya seperti yang saya sampaikan kemarin, saya janjikan kemarin, bahwa jurus-jurusnya untuk agar kita di backup sama tentara Allah, ada beberapa jurus. Yang pertama adalah at-tafakkur. Kita harus bertafakkur, berpikir. Kita harus memikirkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus ada Tuhan? Lalu kenapa kita diciptakan? Sedang apa kita? Dan mau kemana kita? Kita harus berpikir ini. Kita harus mempunyai akidah yang kuat. Akidah itu apa? Akidah itu dalam bahasa Arab, aqada ya'qudu, mengikat. Akdun nikah itu adalah ikatan pernikahan. Ikatan antara laki-laki dengan
perempuan yang akan menjadi suami dan istri. Itu disebut dengan akad. Akad nikah. Akidah juga sama. Kita berikat. Ikatan dengan Tuhan kita. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah, tahu diri kita dari mana, sedang apa dan mau kemana, insya Allah akidah kita, ikatan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin kuat. Gak usah jauh-jauh kemana-mana. Kita pikirkan diri kita aja dulu. Kenapa kita dilahirkan di bumi ini? Untuk apa kita dilahirkan di bumi ini? Kita mau dibawa kemana? Kalau andai kata kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah kita akan selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Dalam hadis disebutkan bagaimana? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Di samping tafakkur tadi, ada yang namanya yang kedua at-tadakkur. Tadakkur ini ada yang mengatakan zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak langkah kita harus ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah saya melangkahkan kaki ini disaksikan sama Allah apa tidak? Kita pasti disaksikan sama Allah kan? Bagaimana di depan Allah? Apa kita berani kurang ajar? Ada salah satu ulama di Timur Tengah, saya merinding ini ya, ketika dia akan pergi haji, dia tidak berani berdiri. Dia tidak mau berani berdiri menuju kota Mekah di Timur Tengah, di negara Arab. Dia ngesot. Ulama besar, orang filsafat, filosof, namanya Mullah Sadra. Dia ngesot. Dia mau pergi ke kota Mekah. Ketika ditanya, kenapa Anda kok tidak mau berdiri jalan kaki biasa aja? Saya akan bertemu dengan siapa? Saya sendiri tidak berani mengucapkan labbaik. Dan ada kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Aku siap ya Allah. Aku hadir ya Allah. Aku siap diperintah. Saya tidak berani. Jadi dia ngesot. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir di sini adalah kita harus mengingat selalu bahwa Allah itu hadir bersama kita. Allah itu menyaksikan kita. Allah itu selalu ada di sekitar kita. Tidak mungkin Allah tidak ada di depan kita. Lalu bagaimana? Setelah mengingat Allah, meyakini adanya Allah bersama kita, kita harus tahu sopan santun. Langkah kita bagaimana? Menomorsatukan Allah apa tidak? Dan lain sebagainya. Terus juga kita harus seperti minggu kemarin saya jelaskan, setiap yang dilangkahin sama kita ini, apakah dalam ridho Allah apa tidak? Apakah baik atau jelek? Itu harus jadi hal-hal prioritas. Kalau baik lanjutkan, kalau tidak baik jangan dilanjutkan. Yang ketiga, ya, jurus yang ketiga atau stimulus yang ketiga itu apa? Al-azimah atau al-azm atau al-iradah al-qawiyah, keinginan yang sangat kuat. Kita harus mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Kita harus mempunyai keinginan jangan tanggung-tanggung. Minimal kita dikumpulkan sama wali songo, sekelas sama mereka. Mereka juga bisa. Masa kita tidak bisa? Kita harus betul-betul. Karena keinginan ini katanya menurut para ulama jauharul insaniyah. Al-azm atau keinginan itu adalah hakikat daripada manusia. Manusia itu baik derajatnya tinggi atau tidak, itu tergantung daripada keinginannya. Azimahnya. Kalau dia keinginan yang dia cari hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya murah. Kalau dia hanya ingin dimasukkan orang-orang yang muqarrabin, ya, yang didekatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mukhlasin, yang diikhlaskan sama Allah Subhanahu wa taala, semua hal-hal duniawiyah ini 100 gram, 200 gram, bahkan hartanya semua habis pun tidak ada artinya. Yang penting ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat ukuran manusia itu tergantung daripada keinginan masing-masing. Kalau keinginannya hanya ingin kaya, keinginannya hanya ingin sukses di dunia, bahagia di dunia, itu masih cetek. Tapi kalau sudah keinginannya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mencontoh secara penuh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru yang bagus dan bahagia. Yang keempat apa? Yang keempat itu ada satu kelompok, kalau bisa sama anak-anakku semua ini bisa dicoba ini, ya. A-nya itu apa? Al-musyaratah. Kita harus mensyaratkan diri kita. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari saja. Ya. Zain, Hasan, Muhammad, Musa, Alza, janji sama Allah Subhanahu wa taala 1 hari aja. Ya Allah, dari mulai subuh nanti besok atau dari mulai ba'dal isya nanti, ya Allah, aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan bermaksiat atau tidak akan berbohong sama Allah SWT, baik kepada Allah ataupun kepada teman-teman, kepada guru dan lain sebagainya. Ba'dal isya kita janji besok 1 hari saja. Itu namanya musyaratah. Padahal dalam sholat kita sebut setiap hari, ya. Doa iftitah itu bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku ya Allah, dan matiku ya Allah, hanya untuk Allah. Itu kita baca hampir setiap 5 waktu. Mungkin kita tidak sadar. Sekarang kita sadarkan 1 hari aja. Ba'dal isya nanti azza, ya. Musa, coba ba'dal isya saya tidak akan berbohong, baik kepada Allah atau kepada guru ataupun kepada teman-teman. Coba nanti begitu subuh dibangunkan sama Pak Kuku, subuh bangun, saya berjanji sama Allah tidak akan berbohong. Saya akan memprioritaskan Allah, saya akan nomor satukan Allah. Jangan susah dibangunin. Jadi langsung bangun. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satukan Allah Subhanahu wa taala. Duhur nanti pagi ketemu sama siapa aja, di kantin ketemu sama siapa aja. Jangan sampai ada kata-kata bohong. Jangan sampai ada kata-kata membicarakan orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya. 1 hari aja. Zuhur, asar, maghrib, itu nanti ada yang namanya, yang B-nya apa? Al-muraqabah, controlling. Ketika setelah sholat subuh itu ada controlling, ada yang disebut al-muraqabah. Apakah saya ini bohong apa enggak? Begitu mau bohong, saya udah janji tadi ba'dal isya tidak akan bohong. Begitu mau melalaikan sholat, saya sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala akan menomorsatukan Allah. Dan lain sebagainya terus. Jadi ada yang namanya al-muraqabah. Yang terakhir C-nya apa? Al-muhasabah. Nanti setelah dari subuh tadi, ya, ba'dal isya, ketemu lagi ba'dal isya, kita muhasabah. Kita evaluasi, kita hitung. Kita ketemu sama siapa aja, ya. Apakah kita berbohong apa enggak? Kita sholat betul apa enggak? Rapi apa enggak sholatnya? Apakah kita melalaikan sholat kita apa tidak? Itu nanti ba'dal isya dihitung. Nah nanti setelah muhasabah, baru kita nilai. Ternyata masih ngebohong. Oh ternyata masih lalai dalam sholatnya. Besoknya kita perbarui. Ya. Kalau kita nanti di pikiran kita atau di hati kita atau di anggota badan kita di tempat pertempuran para tentara Allah dan tentara syaitan, itu syaitan pasti bilang, gak mungkin bisa kamu. Bagaimanapun juga 1 hari itu berat. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Padahal mudah. Tidak repot. Yang penting ada niat tadi. Ya.
Nanti setelah ba'dal isya dievaluasi. Kalau memang baik terus kita perbarui lagi. Nanti kita akan rasakan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen nunggu adzan lagi deh. Pengen sholat lagi itu ya. Seperti kita maafnya kalau kita main game itu ya sampai lupa makan, lupa minum, lupa sholat karena serius banget main game. Nah, ibadah juga sama nanti. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita melebur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lupa itu namanya makan dan lain sebagainya. Saking nikmatnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang balasannya nanti di akhirat, tapi di dunia ini bahagia yang tiada tara. Kalau andai kata ada kekurangan, besoknya kita tambahin. Dicoba 40 hari aja. Besoknya kita tambahin, oh ternyata kemarin ada yang bohong. Besok hari ini mah saya tidak akan bohong lagi. Terus dicoba terus. Insya Allah kita akan menang melawan tentara-tentara syaitan. Di sini saya akan sedikit bercerita. Ada satu ulama yang rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar. Hancur itu rumah. Santri-santrinya sama para tetangganya ngeriung, ngumpulin sambil disiramin airnya. Tapi salah satu santrinya bilang bahwa ulama ada di dalam rumah itu. Teriak lagi, oh ya imam gitu ya. Ya sayyidna ya syekhna, wahai guru. Dibanjurin itu rumah sampai hancur lebur itu rumah. Dilalap sama jago merah. Ya, habis itu rumah. Begitu habis, ini para santri dan para tetangganya, para jiran-jirannya pun menangis. Bahwa menganggap si ulama tadi ini bakal meninggal, terbakar sama si jago merah. Tapi ternyata masuk ke satu ruangan itu sudah habis. Ulama ini baru bangun dari sujudnya. Dia baru mengucapkan tahiyat. Sampai assalamualaikum warahmatullah. Selesai tahiyat, orang-orang semuanya kaget karena bajunya tidak terbakar, kainnya tidak terbakar, padahal rumahnya hancur semua. Ini ulama sudah betul-betul memenangkan peperangan melawan tentara syaitan yang di backup sama tentara Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Padahal rumahnya hancur, tapi baju yang dia kenakan itu tidak tersentuh sama api sama sekali. Begitu beres, orang pada meluk semua santri-santrinya, tetangga-tetangganya pada meluk. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata tidak apa-apa. Begitu santri ini bertanya, kenapa antum ini sampai tidak terbakar sama sekali bajunya? Padahal ini rumah sudah hancur, terbakar, hangus semuanya, gosong semuanya. Jawaban ulama ini bilang apa? Tadakkartu binari jahannam fanasitu narad dunya. Aku ingat panasnya neraka jahanam sehingga melupakan panasnya api di dunia. Bayangin, dengan mengingat panas saja, hanya mengingat, bisa panasnya api di dunia tidak terasa sama sekali. Itulah orang-orang, para wali Allah, orang-orang yang betul-betul sukses, yang betul-betul bahagia di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperdulikan dengan harta, sehingga melupakan segala sesuatunya. Yang ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dan bisa meniru para ulama tadi atau para wali tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.